Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih semua kabarnya? Terkhusus untuk murid-muridku yang Bapak banggakan dan umumnya untuk penyimak di channel Arif 29. Saya doakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yuk kita belajar kembali pada tema kesempatan kali ini tentang akhlak terhadap diri sendiri, yaitu syukur, qanaah, ridho, dan sabar. Kalian simak video ini sampai selesai dan tetap semangat. Dan mari sama-sama kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak merupakan pilar kehidupan seluruh umat di dunia. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi tergantung kepada akhlaknya. Apabila manusia mempunyai akhlak yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, niscaya kehidupan di dunia ini akan menjadi lebih baik. Selain itu, manusia akan mampu menyelesaikan tugasnya kekhalifahan atau pemimpin dengan baik pula. Syukur memiliki arti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan dan didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dari itu harus selalu memiliki rasa syukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tawaddu ni'matallahi la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat mampu atau menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Untuk syukur yang pertama ada syukur secara batin atau hati. Dengan mengakui dan menyadari dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada seorang pun selain Allah yang dapat memberikan nikmat itu. Jikalau walaupun ada orang yang membantu kita bukan semata-mata karena ia hanyalah sebuah perantara, tapi yang membantu sepenuhnya adalah Allah. Maka dari itu kita selalu berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syukur secara lisan. Artinya kita mengucapkan rasa syukur minimal dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Setiap kita mendapat nikmat dari Allah, kita ucapkan Alhamdulillah. Yang selanjutnya, syukur dengan perbuatan. Nah, ini pengaplikasiannya yang paling penting. Yang pertama, kita meyakini bahwa itu nikmat dari Allah. Yang kedua, kita mengucapkan secara zohir, artinya dengan mengucapkan Alhamdulillah, baca Alhamdulillah. Yang terakhir, yang paling terpenting adalah pengaplikasinya atau pengamalannya. Menggunakan nikmat yang telah Allah berikan dengan melakukan hal-hal yang baik. Misalkan Allah masih memberikan nikmat sehat, maka dari itu kita manfaatkan nikmat sehat itu untuk terus Untuk terus beribadah, untuk terus belajar, untuk mencari sebuah ketaatan dan melakukan amal-amal soleh lainnya dan manfaat untuk orang lain juga. Artinya nikmat itu harus kita syukuri dan kita aplikasikan atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini jelas? Insya Allah jelas ya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya dalam hikmah atau manfaat dari bersyukur. Yang pertama, membawa manfaat bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain. Yang kedua, ditambahnya nikmat. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Barang siapa yang kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, maka tunggu azabku sangat pedih. Nauzubillah ya, kalau kita kufur. Maka dari itu kita harus bersyukur. Yang ketiga adalah membuat hati terasa bahagia atau senang. Yang keempat, disukai banyak orang. Artinya orang akan senang jikalau kita memiliki rasa syukur, terutama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bersyukur atas nikmatnya juga terhadap orang yang membantu kita, dengan minimal kita mengucapkan terima kasih jikalau ada orang yang membantu kita.
Sifat berikutnya adalah sifat qanaah. Sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat yang tidak puas dan merasa kurang. Jadi ini masih berkaitan ya sama yang tadi syukur. Jadi dengan kita menerima kondisi apapun yang kita miliki, dengan keadaan kita sekarang kita syukuri, kita menerimanya, itu memiliki kita sama ya memiliki sifat qanaah. Bukan kita merasa malah tidak puas, merasa kurang. Nah itu jangan seperti itu ya. Kita harus hindari sifat merasa tidak puas atau merasa kurang. Qanaah bukan berarti hidup santai, malas bekerja, tidak kreatif, statis, dan tidak mau menerima perbuatan. Melainkan sebaliknya, qanaah justru berfungsi sebagai dinamisator yang mendorong manusia untuk giat bekerja agar dapat mencapai kesejahteraan hidup. Artinya, kan tadi merasa cukup ya, merasa menerima apa yang menjadi kenikmatan yang saat ini dimiliki. Tapi bukan berarti dia pasrah atau memasrahkan nasibnya ya, melainkan dia tuh terus bekerja keras, bersemangat, giat agar hidupnya itu lebih baik lagi ke depannya, mencapai kesejahteraan dalam hidup. Orang yang bersikap qanaah akan tetap bekerja keras, namun hasilnya kerjaannya akan diterima dengan rasa syukur dan rasa lega. Jadi yang pertama, ia terus akan berikhtiar, berusaha, berupaya, dan setelah itu disyukuri apa yang mendapatkan hasilnya. Ya, itu disebut dengan qanaah. Adapun keutamaan qanaah yang pertama, bersyukur apabila berhasil dan tidak sombong. Itu ya yang harus dihindari, tidak sombong. Yang kedua, bersabar apabila gagal. Ingat ya, kegagalan itu bukan akhir, melainkan proses untuk menuju keberhasilan. Jadi kita nggak boleh cepat frustasi. Semangat, bangkit lagi. Yang ketiga, menyadari bahwa harta sebagai bekal ibadah. Ya. Yang keempat, memiliki hati yang tentram dan damai. Yang kelima, merasa cukup. Yang keenam, tidak rakus dan tamak. Yang ketujuh adalah hidupnya dengan hemat. Yang selanjutnya adalah ridho dan sabar. Sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Orang yang ridho menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah. Jadi apapun yang terjadi, kita harus ridho. Ya, itu adalah kuasa Allah, kehendak Allah. Baik itu membuat hati kita tidak senang ataupun senang, kita harus ridho kepada Allah dan kita menyabari hati kita dengan penuh kesabaran. Kita berpositif thinking atau berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Sabar terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam melakukan ibadah. Nah ini terkadang kita sering ya malas, ada sedikit bawaan malas dalam beribadah. Nah kita harus sabar tuh ya untuk sholat, untuk puasa, untuk melakukan amal-amal ibadah yang lain juga terkadang kita ya agak sedikit malas. Nah itu kita sabarin ya, kita terus melaksanakan ibadah, tujuannya semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita dan kita terus masuk ke dalam golongan hambanya yang bertakwa. Yang selanjutnya adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah ini juga penuh dengan kesabaran ya. Bagaimana kita menghadapi sebuah godaan dari berbagai, baik dari makhluk, kejahatan makhluk ya, dari syaitan ataupun dari golongan manusia sendiri. Ya ada orang yang menghasut kita, terus kita coba ingat, oh ya itu salah, itu perbuatan dosa, terus kita tinggalkan. Nanti kita juga harus sabar tuh ninggalin kemaksiatan. Walaupun maksiat itu kesannya memang nikmat ya, ya namanya juga maksiat ya nikmat ya, maka kita sabar. Misalkan contohnya ya, kita menghindari dari sebuah hal-hal yang kurang bermanfaat atau lebih banyaknya bermain, menghina orang ya kan, atau menggunjing orang dan lain sebagainya. Kita tinggalkan dengan penuh kesabaran. Yang selanjutnya adalah sabar dalam menghadapi musibah. Nah ini ya kata Allah, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Allazina iza asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila orang yang terkena musibah, dia akan menjawab innalillahi, sungguhnya semua itu ya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali kepada Allah.
Jadi ketika kita mendapat musibah pun kita juga harus sabar menerimanya ya dengan penuh ya keteguhan hati. Selanjutnya adalah keutamaan sabar. Yang pertama, memiliki jiwa yang kuat dan tahan uji. Yang kedua, sabar merupakan puncak ketenangan jiwa. Yang ketiga, dicintai oleh Allah. Siapa yang mau? Pasti mau ya. Karena Allah sudah menjamin di dalam firman-Nya, "Innallaha yuhibbus shabirin." Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan innallaha ma'as shabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan yang terakhir adalah berhasil meraih cita-cita. Siapa yang mau? Maka dari itu harus bersabar. Alhamdulillah, selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri, ya, terutama juga untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di minggu pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.